Kemudian ada kesimpulan kita matikan Orang Australia kita membeli dari pilihan membuat ini sampai pun namun kalau yang dilakukan sampai langsung lalu pramilo acara roda di kalangan ada acara kalangan pun ini atur saking pimpinan Alim Muhammadiyah Sidoarjo itu pada pulau yang tadi anak ini saking Sidoarjo pengurus pimpinan Alim Muhammadiyah Sidoarjo menapa wakil saking pimpinan Alim Muhammadiyah Sidoarjo pada pulau ngaturaken kuwi matur nuwun dumateng warga masyarakat Bantuan Kawetan iki pun anggota Muhammadiyah lan simpatisan ugi dumateng sedaya takmir Masjid At-Taqwa Kawetan ingkang sampun kepareng nampi dan menyelenggarakan kepanitiaan pengawasan pimpinan Alim Muhammadiyah Sidoarjo dalam bulan Ramadan atau bantu dikerjakan dumateng sedaya para bapak rawuh ingkang sampun kepada minangkan menapa ingkang dados atur undangan kami pimpinan Alim Muhammadiyah Sidoarjo atau bangun kita sudah atau dumateng Burhanuddin Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Taufik LC ingkang tertentu sampun kepada lalu dinakani menapa ingkang dados saking kula supados ing wekdal menika dengan kasul paling pengawasan nah kalau dalam menika restu dan itu sampun para lalu berkah oleh matian kepanitiaan menika eksarjipun untuk Samsul Prasomo pilih atau yang dalam menika kapunggalika di Kutan bantu sosok ini Mary saben-saben panjang wonten Kawetan iso kirang kaya Mary aten warga Sidoarjo kula mungkin derek napa nggih dadosaken bisa saben-saben pemakaian untuk Sidoarjo niku boleh ekspor iku digunakan di Muhammadiyah Sidoarjo pancen mapan wonten ing Sidoarjo Kabupaten amati ngadegipun di wonten Sidoarjo satemah ing ekspor ten Sidoarjo dan gaya ugi bangun sari biasanya pun dia juga belum nyetan atas saya dan bangun sari ya mungkin salah jadi pun kepanitiaan pengawasan dari Muhammadiyah Sidoarjo saged mangkat lancar aja kan soyo dari kata yang saja lalu amin mengatakan sahabat atau belum amat bisa dari pimpinan yang Sidoarjo
Karena sebenarnya ada yang skala di pengawasan Ramil ada perjalanan itu Ustaz Bapak Haji Muhammad Taufik SC MA Kedal 100.000 Kasmanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak yang Tuhan rahmati Allah, yang kasih kita di bangsa, mendoakan balas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang kenikmatan hidayah taufik inayah Tuhan yang bersedia kita sakit makan balon dan yang rapat menikah Islamic Center Aula Islamic Center Kawit dan Masya Allah yang atasnya untuk kursus untuk kagungan Islamic Center itu luar biasa. Tinggal di kandang aja deh ramai karena kata Muhammadiyah itu menarik banget cepat pun diikuti bangun langsung dir ini semangat banget dan itu terus mengkosong kata sekolah-sekolah masjid-masjid yang buatan dia konten pakai milik Perserikatan Muhammadiyah masjid-masjid yang buatan komen itu buatan makmur wakar-wakar yang kan dibuat pasangan buatan Perserikatan Muhammadiyah itu ingatan namanya ini dengan konten yang mengelola di saya konten ini uji kata menjadi wakaf tanah wakaf konten PCM anaknya ini dengan konten yang kan mengelola konten yang kalau kena menjadi kalau sekalian mau kalau doa pangestu bapak-bapak sedaya insya Allah wonten entak menika wonten tanah wakaf ingkang insya Allah badhe dipun teraken pesantren menika tanah wakaf dipun Muhammadiyah wonten ing kidulipun Pak Ketua PCM insya Allah menika dipun dekatkan pesantren mohon nyuwun pangdonga saka dukungan
kami bapak-bapak sedaya mungkin sakit kita laksana tanah wakaf menikah benar-benar menjadi manfaat baik bagi yang mewakafkan ataupun bagi yang menerima wakaf. Nek pun wakaf puluhan tahun betul-betul tidak ada masa ada saya wakaf tahun itu wakaf-wakafen ini dereng dipun agam dereng dipun manfaataken mugi-mugi menika nanti saged berdiri dari saya saged meramaikan dakwah itu karena wonten ing kuring menika pesantren sampun kathah sedosipun anane nggih dereng cekap kebutuhan masyarakat atas dai atas tak menika pados ustaz wonten turi menika nggih angel nek sholat id menika satu-satu pun kan dipun tudahaken saking luar kecamatan Turi. Wonten pun di mana melalui pengawasan bukti undang saking Jawa. Nah, menika dados keprihatinan artinya semakin luas dakwah, semakin besar tantangan dakwah di depan kita sehingga membutuhkan benteng-benteng dakwah. Salah setunggalipun di pesantren, masjid, musola, pengawasan ranting mengatakan mereka di benteng sebesipun kan di bentengi umat sehingga tetap dipun pesantren. Dengan nama kata salam binasa tunjuk kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah untuk panutan kita sekalian dan mungkin salawat bukti bangsa tunjuk kepada para sahabat keluarga serta para pendeta pun hingga bangsa mungkin serta nikmati sunnah-sunnah pun. Jadi, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dan menika momennya pun akhir Sa'ban. Jadi konten dalam tidak bisa. Itu juga mungkin mau ikut. Insya Allah yang dinten Sabtu kita sambung melaksanakan Ramadan. Karena momen menjelang Ramadan, insya Allah konten kalau dalam itu kita bahas sedikit tentang target Ramadan dan menyambut bulan suci Ramadan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kadang wonten pemikiran Ramadan itu kayak biasa. Dan ini Ramadan, kalau ini Ramadan, kalau ini Ramadan lain. Sehingga kadang kira itu Ramadan hanya dianggap yang seperti hari-hari biasa. Karena setiap tahun bertemu, sehingga kadang semakin kesini itu semakin kita merasakan nuansa Ramadan itu semakin tidak semarak seperti itu. Rumiyin tuh, lampu dari listrik dari water, nopo
masalah komunikasi. Tetapi ketika menjelang Ramadan itu disambut dengan semarak. Tadi semarak itu hanya di momen-momen yang sifatnya itu malah lebih kepada gula-gula. Nah, ancaman itu Fitri, Selatan, berbeda. Dan itu menjadi momen-momen yang seperti kurang bermakna. Hanya pada momen-momen tertentu yang, tetapi di bulan Ramadannya sendiri, saat meninggal itu kadang kita merasakan kok nggak ada bedanya dengan bulan yang lain. Masjid-masjid itu kami mungkin hari pertama, kedua, ketiga, lewat aja obat. Nek pun seminggu, ini menandakan ini sudah tinggal 3 sok, 4 sok. Semakin ke belakang semakin habis. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak pas. Nah, maka dalam menyambut Ramadan ini kita bisa membagi atau bisa melihat, menggolongkan orang-orang itu dari sudut pandang melihat Ramadan itu sendiri. Ada sebagian warga atau masyarakat Muslim itu yang menganggap Ramadan itu sebagai, ada yang melihat bulan Ramadan itu menjadi bulan yang membatasi kebebasannya. Karena di bulan Ramadan semuanya bisa bebas melakukan apa saja, ajeng jajan mau sakit, ajeng karaokean sakit, bebas tidak ada aturannya. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, kebebasan tadi kemudian dibatasi. Tempat-tempat hiburan ditutup, tempat-tempat jajan dibatasi dan sebagainya. Sehingga kemudian kesempatan untuk bertemu atau bisa memanfaatkan setiap momen dalam bulan Ramadan itu lewat begitu saja. Buat Ramadan kemudian yang berbeda. Maka Rasulullah sudah mengingatkan itu berkaitan dengan orang-orang yang kehilangan momentum saat bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan rahiman pun rojulin ja'ahu Ramadan atau atahu Ramadan walam yuqbal. Sungguh sangat merugi seseorang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia belum diampuni. Karena Ramadan itu menjadi syahrul maghfirah, menjadi bulan ampunan, sehingga menjadi sebuah kerugian. Rasulullah itu rugi, sungguh sangat merugi kalau ada orang-orang yang Allah berikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kok selesai Ramadan dia belum diampuni. Dan ini bisa terjadi karena sudut pandang tadi, melihat Ramadan itu sebagai sebuah tobat. Nah, Ramadan pengeluaran jadi lebih besar, butuhnya foto,
betul belanja pakaian, belanja makanan dan sebagainya, menjadi ribet dan sudah harus bangun sahur dan sebagainya, sehingga melihat aktivitas selama bulan Ramadan itu merasa menjadi terbebani. Dan orang merasa terbebani selama bulan Ramadan, apa yang dilakukan kan namanya terbebani itu tidak ada keikhlasan di dalamnya. Sehingga ketika melakukan kebaikan, mungkin karena nggak enak ya poso orang yang poso misalnya, itu ada rasa terbebani dalam diri. Sehingga ketika merasa terbebani, ikhlasnya tidak ada, jangan berharap mendapatkan ganjaran dari Gusti Allah. Karena hanya orang-orang yang ikhlas saja yang bisa mendapatkan pahala dari Gusti Allah. Ini pertama, golongan pertama. Ada orang-orang yang merasa terbebani. Ramadan sampai kosong. Kemudian golongan kedua, ada yang menganggap begini kok, Ramadan itu seperti halnya bulan-bulan biasa. Ramadan hanya dianggap seperti perjalanan waktu. Tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dianggap sesuatu yang normal-normal saja. Sehingga puasa, ibadah, ibadah. Tetapi tidak ada peningkatan kualitas. Sehingga tidak menganggap ini sebagai sebuah kesempatan yang bagus yang Allah berikan kepadanya. Tidak dianggap ini sebagai sebuah peluang yang bagus yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ini datar-datar mau. Ini juga sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah bahwa banyak orang-orang yang berpuasa la yajidu min siyamihi illa aqafun wajud. Banyak orang-orang yang berpuasa pun puasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus dan dahaga. Rasulullah menunjukkan bahwa ini banyak dari orang-orang yang berpuasa. Berarti kan ini termasuk, kemungkinannya juga termasuk kita ini. Di antara dari sebagian yang dikatakan Rasulullah itu banyak. Jadi ketika kita menganggap Ramadan hanya bagian dari perjalanan waktu, tidak ada peningkatan, tidak ada, kita hanya melihat sebagai bagian dari kehidupan ini. Ya, Ramadan lewat dan tidak ada perubahan dalam diri kita. Dan Rasulullah mengatakan ini kebanyakan dari orang-orang yang sudah berpuasa. Sehingga itu perlu menjadi renungan bagi kita. Apakah kita termasuk dari sebagian yang banyak itu?
yang bertemu dengan bulan Ramadan yang sudah menjalankan kewajibannya tetapi tidak ada peningkatan apa-apa, atau ya, kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ya. Itu yang golongan yang ketiga. Ya. Orang-orang yang melihat Ramadan sebagai sebuah kesempatan emas, ya, menjadi sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan setiap detik dari bulan Ramadan berlalu tanpa makna. Karena Rasulullah kita man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan wa ihtisaban ini sudut pandangnya, bahwa dia melihat Ramadan dengan keyakinan yang sepenuhnya bahwa Ramadan adalah kesempatan yang baik, kenikmatan yang mahal harganya yang Allah berikan kepadanya sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan kalau bisa menjadi yang level ini, maka insya Allah akan mendapatkan itu ghufran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan mendapatkan ampunan. Sehingga ampunan ini menjadi goal, menjadi tujuan, atau menjadi capaian yang harus kita usahakan ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi monggo jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Kalau kita mengingat beberapa tahun terakhir kita, 1 bulan untuk berjalan dengan cepat sekali. Dan semakin ke belakang kita akan merasakan waktu itu akan semakin cepat. Dulu ketika mungkin zaman belum secepat sekarang, artinya belum kendaraan tasnya naik sepeda online, naik kirim berita masih pakai surat, tadinya pun HP, naik mobil, kan semuanya serba cepat. Ternyata juga waktu juga mengikuti kecepatan itu. Tapi dulu ketika kita masih semuanya terbatas, ya, teknologi masih terbatas, sarana masih terbatas, ya, kita itu bisa melakukan banyak hal. Ya. Waktunya sama mungkin 24 jam dalam sehari. Tapi dulu kita itu bisa ajeng tidak ketemu di itu saja, ajeng ngaji ketemu di saja. Ya. Mau baca buku, baca Quran itu. Saat ini dengan kecepatan yang ada di semua, tidak cukup untuk. Nah, Ramadan kali ini juga pasti akan lebih cepat dari Ramadan sebelumnya. Sehingga kecepatan Ramadan karena waktu yang cepat berlalu, waktu sebulan itu benar kerasa, tidak terasa. Kita itu harus mempersiapkan diri.
jangan sampai kecepatan Ramadan ini tidak kita imbangi dengan kecepatan tindakan, dengan tanpa adanya perencanaan yang bagus, sehingga yang artinya itu kok setengah nanti kok malam itu kalau kita tidak merencanakan sejak dini, itu akan terjadi karena perjalanan waktu yang semakin cepat. Jika memang kita itu perlu mempersiapkan Ramadan itu jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena saya dikatakan oleh ulama bahwa Rajab itu adalah saatnya menabur benih, Sya'ban itu saatnya menyirami benih-benih yang sudah tumbuh dari pembesaran. Ramadan itu saat memetik, saat panen. Nenek Ramadan kita baru mulai menyebar benih, ini pun telat. Karena harusnya Ramadan itu bukan baru memulai, tapi betulnya pun panas. Maka sering digunakan bulan Rajab dan Sya'ban itu untuk meningkatkan ibadah, kagem pemanasan. Karena Ramadan itu ibadah yang sifatnya panjang, maraton. Ibadah yang panjang karena 1 bulan. Nah, aja menang lomba maraton itu kan tidak mungkin setarik jam itu maka jam itu tekan lokasi. Mesti kalah. Tapi harus lebih dini, di persiapan, di pemanasan, di jam itu pun masih mulai cepat. Nah, mau teman-teman kehabisan di sini, kehabisan tenaga mengajar. Nah, maka harusnya Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan-bulan pemanasan kita, sehingga ketika nanti Ramadan itu kita pun bukan kaget. Ajeng poso itu pun karena sudah pemanasan sebelumnya, sehingga puasa tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas kita karena sudah kita siapkan. Oleh karenanya bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan menikah. Yang pertama, kita harus mensikapi datangnya bulan Ramadan itu dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Ramadan itu harus dilihat sebagai sebuah rahmat dari Allah. Ramadan itu harus dilihat sebagai sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita itu patut berbahagia. Kenapa? Ketika kita merasa bahagia, kita merasa senang, semua yang kita lakukan itu tidak akan rasa berat. Semua yang kita lakukan dengan landasan kebahagiaan, seberat apapun, ini pasti kita nyaman melakukannya. Nah, sehingga kita perlu menyambut
bulan Ramadan. Karena Rasulullah itu juga setiap bulan Ramadan mengucapkan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat kepada para sahabat, memberikan ucapan selamat bahwa yang akan datang ini adalah kenikmatan yang besar. Menjelang Ramadan itu Rasulullah juga menyampaikan seperti tadi Ramadan seperti ini. Dalam beberapa riwayat Rasulullah mengingatkan Ramadan akan datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Ini poin pertama, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Ini kemana Allah? Manusia itu untuk mendapatkan kebahagiaan itu yang dicari adalah keberkahan dalam hidup menilai. Yang kita kejar itu kan sebenarnya keberkahan dalam hidup. Harta yang berkah itu walaupun sedikit bisa mencukupi banyak hal. Tapi yang bukan berkah misalnya, sebanyak apapun harta itu tidak akan memberikan rasa cukup dalam hidup. Waktu yang berkah itu walaupun sebentar, tetapi bisa mendapatkan banyak hal. Tapi kalau tidak berkah, bahwa waktu seharian nganggur, ini tidak dapat apa-apa. Jadi ketika Rasulullah mengatakan Syahrul Mubarak, bahwa bulan ini adalah bulan yang diberkati, bulan yang penuh dengan keberkahan, itu menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Berarti semua yang dilakukan selama bulan Ramadan, setiap amal soleh yang dilakukan selama bulan Ramadan itu akan mendatangkan keberkahan. Orang beriman yang seperti apa yang tidak merasa bahagia ketika dia dijanjikan dengan keberkahan dalam hidup. Karena semua orang beriman pasti hanya akan mengejar ini. Dalam hidup itu yang dicari adalah berkah. Dan kita sering berdoa kepada Allah Taala, fi amwalina wa fi auladina wa fi awqatina wa fi azwajina. Ya Allah, berikanlah berkah dalam harta kami, dalam anak-anak kami, dalam istri-istri kami, dalam waktu, harta, semuanya kan kita minta keberkahannya. Maka Rasul mengatakan yang akan datang adalah Syahrul Mubarak. Oh, itu berarti ada kebahagiaan yang luar biasa. Bahwa yang selama ini diminta, yang selama ini kita doakan, itu akan Syahrul Mubarak. Qala Allah Azza wa Jalla alaikum siyam. Allah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa di dalamnya. Ini bahwa status atau sifat dari puasa itu adalah fardu wajib. Nah, orang-orang ini kan sudah halus ya. Ketika sesuatu itu difardukan, sesuatu itu menjadi sebuah kewajiban, itu derajatnya naik berlipat-lipat. Semua ibadah wajib, ibadah fardu itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari semua ibadah sunnah. Sehingga ketika Allah mewajibkan
dengan puasa di bulan Ramadan yang sudah diawali dipenuhi dengan keberkahan tadi, maka ada harapan bahwa dalam puasa yang dilakukan itu juga akan mendatangkan derajat yang berlipat-lipat, mendatangkan pahala yang jauh lebih besar daripada puasa-puasa yang lainnya. Jadi difardukannya, diwajibkannya puasa itu bukan menjadi sebuah beban, karena memang sudah terbiasa sebelumnya berpuasa. Justru menjadi sebuah kebahagiaan. Oh, berarti di antara keberkahan dari bulan Ramadan ini, ya, puasanya itu kemudian dilipatkan karena difardukan, dilipatkan pahalanya, ya, dilipatkan derajatnya, ya, dan dilipatkan semua. Fardu alaikum siang. Kemudian yang menjadi kebahagiaan berikutnya, yang ketiga, tuftahu fihi abwabus sama, atau dalam riwayat yang lain tuftahu fihi abwabul jannah. Dua-duanya ada, dua-duanya riwayatnya sahih. Dibukakan dalam bulan Ramadan itu abwabus sama, itu pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Dibukakan pintu langit, doa kita itu langsung dari kita langsung sampai kepada Allah, tidak ada penghalangnya. Doa-doa permohonan permintaan yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman di bulan Ramadan itu langsung sampai. Kenapa? Dibuka pintunya. Setiap taubat istighfar yang dilakukan oleh orang-orang beriman ketika itu langsung nyampe, tidak ada penghalangnya. Niku kalau tuftahu abwabus sama. Dalam riwayat yang lain tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ketika pintu surga dibukakan, maka akan mendatangkan kedamaian, akan mendatangkan ketentraman. Akan mendatangkan banyak kebaikan. Lalu itu menjadi kabar gembira. Berarti kan seolah-olah kalau kita itu bertamu pun dibuka lawang itu kan kita terima dengan baik. Waktu berlaku abwaban atau abwabal jahim. Kabar gembira berikutnya, pada bulan itu juga ditutup pintu-pintu neraka. Artinya pintu-pintu keburukan di bulan Ramadan itu dibatasi oleh Allah. Tidak bahagia bagaimana orang beriman mendapatkan kabar gembira yang seperti itu. Ini berita besar. Karena bagi orang-orang yang kehidupannya mengejar Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasul itu semuanya adalah impian orang beriman. Bagi orang-orang yang menghendaki kehidupan tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi maraddat sayyi. Kemudian di hari itu juga dibelenggu tangan-tangannya setan. Setan ketika itu tidak bebas mengganggu, karena yang paling
berbahaya bagi manusia itu adalah tipu daya setan. Apa yang terjadi kepada orang tua kita Adam itu karena setan. Ketika kemudian dijanjikan bahwa setan tidak bisa bebas berkeliaran mengganggu ketika itu, itu sebuah kenyataan yang luar biasa. Lillahi fihi lailah khairun min alfi sahr. Pada bulan itu Allah memiliki satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Semua orang beriman pasti berharap mendapatkannya. Maka kemudian Rasul mengatakan, man harama khairuha faqad khurima. Barang siapa ada orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Artinya orang-orang yang melewatkan kebaikan, kesempatan baik di bulan Ramadan itu, kalau di bulan Ramadan yang mulia ini kehilangan kesempatan, apalagi di bulan selain Ramadan. Ini kabar gembira, tetapi sekaligus juga peringatan dari Rasulullah. Sudah diberikan berbagai macam keistimewaan yang selama ini diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Kok kemudian lewat begitu saja? Tidak, sulit untuk bisa mendapatkan kebaikan di waktu yang lain. Nah, monggo ini kesempatan, betul-betul menjadi kesempatan yang luar biasa. Kita sambut Ramadan ini dengan bahagia, dengan gembira, karena apa yang Allah janjikan dalam bulan ini adalah berita besar semuanya. Jangan sampai kita merasa terbeban. Allah sudah mendekat dalam surat Yunus ayat 92 kalau tidak salah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, atas fadilah dan rahmat yang telah Allah berikan kepada mereka, maka hendaknya mereka itu berbahagia. Jadi bahagia itu nikmat Gusti Allah. Orang beriman itu hidupnya harus bahagia. Ramadan ini adalah fadl, kebaikan, kelebihan, fadilah yang Allah berikan kepada kita, sehingga harus disambut dengan perasaan gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ramadan ini adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, kasih sayang Allah bagi orang-orang beriman. Kasih sayangnya di mana? Ya, apa yang disampaikan Rasulullah tadi kan bentuk kasih sayang semua itu. Dilipat gandakan ganjarannya, dibatasi pergerakan setan, dijanjikan ampunan. Itu semua adalah kasih sayang dari Allah. Kesempatan-kesempatan
baik yang Allah berikan kepada kita agar kita ini kembali kepada Allah. Ini adalah rahmat. Jadi ketika kita menghadapi fadl, kelebihan, kebaikan, rahmat dari Allah itu fadl Allah, maka hendaknya kita ini berbahagia. Tidak ada fadl yang lebih besar daripada iman dan Islam, itu jelas. Sehingga orang yang beriman, orang Islam itu hidupnya harus bahagia. Kenapa? Tidak ada pemberian yang lebih besar daripada hidayah. Sehingga tidak ada alasan bagi orang Islam, bagi orang beriman kok bukan bahagia hidupnya di dunia. Apapun yang Allah berikan dalam bentuk rezeki, cobaan dan sebagainya, tetap disikapi dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan keislaman dan keimanan. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Jadi monggo ini yang pertama yang harus kita siapkan. Kita sambut Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Ya, karena banyaknya fadilah yang telah dijanjikan. Kita anggap ini sebagai tamu menjadi fadl dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nanti lebih bermakna. Dan kalau kita sudah mensikapinya dengan perasaan gembira, maka yang perlu kita siapkan berikutnya adalah niat shadiqah, niat yang serius. Ini bukan hanya niat puasa, insya Allah kalau niat puasa setiap hari kita sudah nanti ketika Ramadan. Tetapi kita itu juga perlu dalam diri kita target apa yang akan kita capai dalam Ramadan ini. Kebaikan apa yang kita rencanakan. Juga termasuk di dalamnya adalah keikhlasan. Karena ketika bicara niat, ulama itu masih akan berbicara masalah ikhlas. Keikhlasan itu harus disiapkan Bapak-bapak. Tidak bisa pakem laku itu. Karena yang namanya kebaikan, apapun itu bentuknya, pasti ada tantangannya, pasti ada cobaannya. Benar Allah ya sudah menjanjikan setan-setan lagi dulu, tapi bukan berarti kemudian orang puasa itu tanpa hambatan, tanpa usia. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada rintangan. Ahasiban nas an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah mengatakan kami telah beriman kemudian tidak diuji? Ujian itu pasti datang dalam setiap kebaikan yang kita menjalankan. Maka perlunya kita mempersiapkan keikhlasan itu ketika datang ujian itu tidak mempengaruhi kebaikan yang sudah kita rencanakan. Karena kalau kadang ketika kita melakukan suatu kebaikan, kemudian ada orang yang mengomentari, kita sudah berusaha menjadi sebaik-baiknya, kemudian nonton sing nyancat. Agar semua dosa kita ini benar-benar habis,
mendapatkan ampunan ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita harus muhasabah, kita harus introspeksi. Coba kita ingat-ingat perjalanan satu tahun atau ke belakang, kesalahan-kesalahan yang mungkin menjadi hak adami sesama manusia yang belum kita halalkan. Coba kita teliti lagi apa yang kita lakukan selama ini, sehingga kemudian di bulan ini kita benar-benar meminta ampun kepada Allah. Benar-benar kita manfaatkan Syahrul Maghfirah tadi, bulan ampunan ini, dengan meminta ampun kepada Allah. Tidak semua dosa itu otomatis terhapus. Ada dosa-dosa yang membutuhkan permintaan ampun, pengakuan dosa, bahwa kita ini melakukan kesalahan. Dan ini membutuhkan yang namanya introspeksi, muhasabah. Sehingga nanti di bulan Ramadan benar-benar kita ini siap. Nah, kalau memang sudah seperti itu, maka persiapan berikutnya kita harus siap memulai lembaran baru. Kan kita sudah minta ampun itu, kita sudah meminta ampun kepada Allah, kita sudah menghalalkan hak adami dengan saudara-saudara kita. Maka kita harus siap memulai lembaran baru dengan meninggalkan keburukan-keburukan yang selama ini kita lakukan. Ini juga harus disiapkan, karena kadang kita itu buat salah dengan saudara kita, dengan teman kita. Saat ini jalur ngapura, sesuk dibayani nanti. Kalau memang ini menjadi kita anggap sebagai Ramadan terakhir kita, maka kita harus siap memulai lembaran baru. Harus siap meninggalkan keburukan yang selama ini kita, sehingga Ramadan selesai benar-benar kita ini selesai dari keburukan kita, memulai lembaran baru sampai nol balik. Nah, itu beberapa persiapan yang perlu kiranya kita siapkan, sehingga benar-benar Ramadan itu harus kita lakukan. Kebaikan-kebaikan apa saja yang akan kita lakukan itu sudah kita rencanakan sejak awal. Ramadan itu misalnya targetnya hatam berapa kali, mau berbuat baik apa saja, itu kita programkan sejak awal. Modalnya berapa itu sudah kita siapkan, sehingga benar-benar Ramadan menjadi penuh makna, apa yang kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya selama bulan Ramadan benar-benar kita bisa meraihnya. Untuk ini sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, mengingatkan diri sendiri dan juga bapak-bapak sekalian. Moga ini Ramadan sudah di depan mata. Moga kita kasih lagi, kita lihat lagi persiapan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum dan harus kita siapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.